Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Rusdinim akhiran 074 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang self disclosure. Untuk yang pertama yaitu pengertian self disclosure menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut De Vito pada tahun 1987. Nah, self disclosure di sini yaitu merupakan suatu informasi yang disimpan oleh individu atau dirahasiakan oleh individu, kemudian ia komunikasikan kepada orang lain. Nah, yang nomor 2 yaitu pengertian menurut para ahli menurut Pearson pada tahun 1987. Self disclosure di sini merupakan bentuk komunikasi untuk individu di mana ia akan menyampaikan informasi secara sukarela ataupun disengaja untuk orang lain atau untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Lalu yang ketiga yaitu menurut Wells pada tahun 1978, self disclosure di sini yaitu suatu kemampuan seseorang untuk menginformasikan dirinya kepada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya self disclosure atau pengungkapan diri di sini yaitu suatu kemampuan seseorang untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan sengaja ataupun secara sukarela. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi dari self disclosure ataupun pengungkapan diri. Nah, yang pertama yaitu adanya ekspresi. Nah, ekspresi di sini yaitu merupakan bagaimana kita mengekspresikan diri kita pada saat kita melakukan pengungkapan diri tersebut kepada orang lain. Jadi kita bisa mengungkapkan rasa sedih kita, kemudian rasa bahagia kita, rasa marah kita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ada penjernihan diri. Nah, penjernihan diri di sini yaitu merupakan apabila kita melakukan pengungkapan diri, namun kita itu sebenarnya kita misalnya contohnya kita itu memiliki suatu masalah, kemudian kita ingin melakukan pengungkapan diri kepada orang yang telah kita percaya akan hal itu, lalu orang tersebut memberikan solusi kepada kita, bagaimana kita seharusnya bertindak. Nah, dengan adanya solusi dari orang tersebut, kita itu dapat membuka pikiran kita dengan jernih. Lalu kita bisa berpikir dengan fokus bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu keabsahan sosial. Nah, dengan mengamati bagaimana reaksi pandangan orang tersebut kepada kita setelah kita melakukan self disclosure atau pengungkapan diri ini, kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya diri kita terhadap orang lain. Jadi kita misalnya atau kita egois atau seperti apa, jadi kita itu bisa memperbaiki diri kita sendiri seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor 4 ada tentang kendali sosial. Jadi kendali sosial di sini yaitu merupakan ketika kita akan melakukan self disclosure atau pengungkapan diri kepada orang lain, kita dapat menentukan hal-hal informasi apa saja yang akan kita berikan kepada orang lain. Hal tersebut layak atau tidakkah untuk orang lain dengar, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu nomor 5 dari fungsi self disclosure di sini yaitu ada perkembangan hubungan. Nah, dengan kita melakukan self disclosure atau pembukaan diri kepada orang lain yang telah kita percaya, yang telah kita mereka percaya atau peduli kepada kita. Nah, dengan seringnya kita melakukan pengungkapan diri kepada orang tersebut, itu akan menimbulkan suatu keakraban terhadap kita dan orang tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaat dari self disclosure. Yang pertama, manfaat dari self disclosure di sini yaitu pengetahuan diri. Nah, pengetahuan diri di sini yaitu kita mendapatkan sebuah perspektif baru tentang perilaku kita kepada orang lain. Nah, jadi kita itu bisa tahu bagaimana sih perilaku kita kepada orang lain tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu adanya kemampuan mengatasi kesulitan. Nah,
Contohnya seperti halnya tadi, yaitu kita itu memiliki suatu masalah dan kita itu mengalami kesulitan. Nah, dengan kita melakukan pengungkapan diri kepada orang lain yang telah kita percayai, nah mereka akan memberikan dukungan kepada kita, memberikan solusi kepada kita bagaimana harusnya kita bertindak. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka manfaat dari self disclosure di sini yaitu bisa meringankan beban kita terhadap masalah yang telah kita hadapi, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu adanya efisiensi komunikasi. Nah, efisiensi komunikasi di sini yaitu orang yang telah kita percayai, ketika kita akan melakukan pengungkapan diri ini, mereka akan lebih cepat paham ataupun mudah ketika kita sedang memberikan informasi tentang diri kita kepadanya, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada kedalaman hubungan. Nah, maksud dari kedalaman hubungan dalam manfaat self disclosure di sini yaitu bagaimana misalnya saya akan mengungkapkan diri kepada orang lain. Nah, saya itu memberitahu orang tersebut bagaimana kedalaman hubungan kami, yaitu saya memberitahukan kepada ia bahwasanya saya mempercayai dia, saya menghargai dia, dan saya peduli akan dia tentang apabila ia akan memberikan informasi kepada saya, seperti itu. Selain adanya manfaat self disclosure, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya dari self disclosure itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu penolakan pribadi dan sosial. Nah, maksud dari penolakan pribadi dan sosial di sini yaitu apabila kita telah melakukan pengungkapan diri kita kepada orang lain, lalu orang yang telah mendengarkan kita, yang telah kita percayai untuk mendengarkan informasi yang telah kita berikan, mereka tidak ingin mendengarkan apa yang telah kita sampaikan, dan dia tidak ingin membantu kita, seperti itu. Jadi telah mengalami penolakan secara pribadi, dan itu akan membuat kita sebagai ketika kita akan mengungkapkan diri lagi, itu akan membuat kita down dan kita tidak ingin melakukannya hal tersebut, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan penolakan secara pribadi dan sosial. Lalu yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada kerugian material. Nah, maksud dari kerugian material di sini yaitu saya memberikan contoh. Misalnya ada seorang guru, ia dulunya pada masa dulu itu dia itu pernah keras terhadap anaknya, lalu kemudian orang-orang tetangganya itu semuanya pada tahu, kemudian ia dibicarakan. Nah, dengan adanya hal tersebut, ia itu telah mengalami kerugian material apabila ketika ia akan mengajar di sekolah dan kepala sekolah atau guru-guru yang lain tahu bagaimana kisah kelamnya guru tersebut, itu akan memberikan suatu tekanan pada guru tersebut ketika ia akan melakukan suatu pekerjaannya di sekolah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga ada kesulitan intrapribadi. Nah, maksud dari kesulitan intrapribadi di sini yaitu apabila orang yang telah kita percayai itu tidak sesuai dengan harapan kita jawabannya. Jadi contohnya yaitu misalnya kita bercerita tentang masalah kita melakukan pengungkapan diri kita, bagaimana masalah-masalah kita yang telah kita hadapi, kita membutuhkan suatu solusi. Namun kenyataannya orang tersebut yang telah kita percayai, ia tidak memberikan solusi sedikit pun, sehingga itu termasuk kesulitan intrapribadi, seperti itu. Baik, di sini saya Miskatul Abida akan melanjutkan mengenai aspek-aspek self disclosure. Menurut Altam dan Taylor dalam Karyanti, terdapat 5 aspek self disclosure. Yang pertama, ketetapan, di mana seorang individu memberikan informasi pribadi dengan relevan, dan peristiwa di mana individu tersebut terkait atau tidak, seperti memberikan informasi tentang dirinya saat terjadi peristiwa kecelakaan. Selanjutnya ada motivasi, yaitu berhubungan dengan apa yang menjadi dorongan seorang individu untuk melakukan self disclosure. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri individu. Ketiga ada waktu yang digunakan untuk seseorang, yaitu cenderung akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya self disclosure, di mana
individu ini biasanya akan melakukan self disclosure ketika hatinya sedang senang, dan individu tidak akan melakukan self disclosure ketika waktu kurang tepat seperti sedang lelah, sedih, atau marah. Selanjutnya, keempat, keintensifan, di mana cara seseorang dalam keterbukaan itu tergantung pada siapa orang tersebut melakukan self disclosure, apakah dengan teman, orang tua, atau bahkan orang yang baru dikenal. Yang kelima ada kedalaman dan keluasan. Self disclosure di sini ada yang dangkal dan ada yang dalam. Self disclosure yang dangkal seringkali diungkapkan kepada orang yang baru dikenal, seperti hanya memberikan alamat, nama, dan asal daerah. Dan sedangkan yang dalam seperti diceritakan kepada orang-orang yang terdekat seperti orang tua, saudara, atau teman dekat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi self disclosure menurut De Vito dalam Mutakin, yaitu terdapat 7 faktor yang mempengaruhi self disclosure. Yang pertama ada besarnya kelompok. Seorang individu akan lebih melakukan self disclosure ketika dengan individu, antar individu, dibandingkan dengan individu dengan kelompok. Selanjutnya yang kedua ada perasaan menyukai. Individu akan mengungkapkan self disclosure kepada orang yang disukai atau dicintai, karena dia akan merasa lebih nyaman dengan orang tersebut. Yang ketiga ada efek diadik, di mana individu akan melakukan pengungkapan diri atau self disclosure bila yang bersama melakukan pengungkapan diri juga. Jadi jika kita melakukan self disclosure dan orang tersebut juga melakukan self disclosure. Yang keempat ada kompetensi, di mana kompeten atau cakap dalam suatu hal lebih banyak melakukan dalam pengungkapan diri dibanding orang yang kurang kompeten. Yang kelima ada kepribadian, di mana individu di sini pandai bergaul atau orang yang memiliki kepribadian ekstrovert akan melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada orang yang introvert. Jadi di mana individu di sini akan melakukan self disclosure atau pengungkapan diri kepada orang lain jika dirinya termasuk orang yang ekstrovert, karena itu akan lebih mudah dibanding dengan orang yang introvert. Keenam yaitu ada topik. Seorang individu akan menyukai topik pembicaraan yang berkaitan dengan pekerjaan atau hobi dibanding dengan situasi keuangan atau kehidupan rumah tangga. Yang ketujuh ada jenis kelamin. Pada umumnya pria kurang terbuka dibanding dengan wanita. Jadi kegiatan self disclosure sering banyak ditemui pada seorang wanita. Selanjutnya ada self disclosure dan media sosial. Self disclosure pada media sosial dapat diartikan sebagai pengungkapan diri seseorang mengenai perasaan yang sedang dialaminya dan membagikan hal pribadinya atau identitas dirinya yang diungkapkan melalui media sosial. Jadi di sini self disclosure melalui media sosial yaitu di mana seorang individu melakukan self disclosure mengenai identitas dirinya atau perasaannya dituangkan melalui media sosial, seperti upload foto, video, berkomentar pada status teman hingga curhat masalah pribadi. Selanjutnya ada dampak self disclosure dalam media sosial. Di sini pertama ada menimbulkan kejahatan, di mana dampak negatif dalam menggunakan media sosial akibat seseorang menginformasikan mengenai pribadinya dalam media sosial, seperti penipuan dalam bisnis dengan mengajak kerjasama melalui media sosial. Yang kedua, meningkatkan hubungan baik, di mana meningkatkan hubungan baik dalam pertemanan antar individu, kelompok, atau komunitas, hingga hubungan pribadi terhadap pasangan. Sebab komunikasi
dan memberi informasi tentang kabar dan keadaan. Jadi selain itu terdapat dampak positifnya, yaitu kita dapat tukar kabar dengan seseorang atau kerabat kita. Selanjutnya ada aman dan nyaman dalam berkomunikasi. Menjadikan individu merasa lebih aman dan aman ketika berkomunikasi secara online dibanding offline. Jika kita biasanya bertemu dengan seseorang secara langsung, kita akan mengalami yang rasanya grogi atau gugup. Nah, ketika kita ada perantara seperti media sosial untuk mengungkapkannya, biasanya itu lebih nyaman. Selanjutnya ada pedoman self disclosure, di mana di sini pertama ada motivasi melakukan pengungkapan diri. Pengungkapan diri haruslah didorong dengan rasa kepentingan terhadap hubungan dengan orang lain dan diri sendiri, seperti seorang psikolog dengan pasiennya. Yang kedua ada kesesuaian dalam pengungkapan diri. Di sini haruslah disesuaikan dengan lingkungan, terutama pada waktu dan tempat yang tepat, sebab semakin bersifat pribadi pengungkapan diri, maka semakin dekat hubungan yang dilakukan, seperti orang tua dengan anak, orang tua dengan orang tua, anak dengan anak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.